Bu, nanti kalau ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon maaf tidak berjenggot seperti engkau ya Rasulullah. Kenapa? Apa engkau tidak ingin persis seperti aku, kata Rasulullah. Ya pengen, tapi kan kasihan orang di samping saya yang jualan cukur. Oh oke, kalau begitu masuk surga. Ngono loh. Gitu. Sama dengan jangan memanjangkan kainmu dengan kesombongan. Gitu loh Mas. Jadi Rasulullah mengatakan di zaman itu lambang budaya orang kaya adalah kainnya panjang, berumbai-rumbai. Abu Lahab, Abu Jahal itu, ya itu kainnya kayak kaisar gitu. Kalau orang miskin kayak Muhammad itu kan seadanya lah. Juga lebih praktis lah, tiap hari lari ke sana kemari, angon wedhus segala macam. Nek pakaiannya dowo-dowo kan nggak efektif. Maka Rasulullah memakai idiom itu, jangan kamu menyombongkan diri dengan kain panjang. Jangan memanjangkan kainmu untuk kesombongan. Nah ini poinnya pada memanjangkan kain apa pada sombongnya? Pada sombongnya. Tapi kan sekarang tidak. Yang dilihat kan kainnya. Jadi kain harus di atas mata kaki. Sombong enggak apa-apa asal kainnya di atas mata kaki. Lah kan gitu sekarang, gitu. Jadi Anda sekarang hati-hati kalau memakai istilah. Misalnya di Jakarta kan lahir istilah terus menerus. Lahir idiom-idiom baru, misalnya idiom unjuk gigi, membusungkan dada. Kamu tuh sok banget membusung-busungkan dada ke sana kemari, mentang-mentang jadi anggota DPD. Misalnya gitu kan. Membusung-busungkan dada kan gitu kan. Membusungkan dada itu kan istilah, bukan dia begini enggak. Tapi 50 tahun yang akan datang ada tafsir, dilarang membusungkan dada. Asbi ya coba. Jadi ini nek melaku. Itu Leto band-band itu sukanya unjuk gigi. Wah 50 tahun kemudian ada tafsir, dilarang unjuk gigi. Nyanyi ini. Dia yang ikut. Lah dilarang unjuk gigi ya lah. Lah kalau kita segitu cara memahami hidup ini kan lucu, bukan susah, lucu gitu loh. Terus enggak boleh lagi mana itu enggak nongol batang hidungnya. Dia enggak mana enggak berani nongol, mana batang hidungnya kok enggak kelihatan gitu kan. Itu ditangkap batang hidungnya. Suatu hari orang ribut, ada Muhammadiyah hidung harus ditutupi, kalau NO tidak apa-apa, kalau Ahmadiyah hidung ditutupi asalkan mancung, kalau pesek enggak usah ditutupi. Pokoknya ada tafsir macam-macam. Gara-gara ada istilah 50 tahun yang lalu yang namanya batang hidung. Jadi gimana teman-teman kita ini? Dan makin lama orang Islam ini makin kayak gitu. Rasulullah tanya, mana tukang sapu ibu-ibu yang biasanya menyapu kok tidak kelihatan? Sahabat menjawab, loh sudah meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasulullah. Loh kok tidak bilang saya? Cepat antar saya ke kuburannya. Terus Rasulullah datang ke kuburannya di antara para sahabat, sholat di sana, berdoa, satu balik ke masjid. Apa tafsirnya? Tafsir yang muncul adalah sholat di kuburan itu boleh gitu. Padahal yang nomor satu kan betapa penuh cintanya Rasulullah ini kepada orang kecil, kan begitu. Kok yang ditangkap aspek hukumnya? Dipikirnya semua Al-Quran itu hukum. Loh, kalau Anda tidak bisa membedakan bahasa hukum sama bahasa budaya sama bahasa sastra, bahasa politik, susah hidup ini. Banyak kalimat-kalimat Al-Quran kalau Anda taati benar, nanti diajak sama pendeta di Malaysia itu.
Bagaimana nabinya saja tiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Nabinya saja tidak tahu jalan yang lurus, apalagi umatnya. Kan gitu kan jari pendeta. Selamat gak Rene arek. Rene tak cengkewing tak taleni nek ndokor. Dia lupa siapa yang ngomong gitu. Emang Rasulullah pernah punya ide untuk ihdinas siratal mustaqim? Itu kan Tuhan yang nyuruh kita. Dan itu mestinya Tuhan. Jadi Tuhan tuh ingin ngasih tahu, kamu itu sehebat-hebat kamu. Sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz, sudah umroh 15 kali, sudah haji 5 kali, sudah sholat tahajud tiap malam. Itu menurut Allah kamu tetap bisa tersesat ke suatu tempat. Maka kamu tetap sehari 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Karena siang bisa jadi malaikat, sebentar kemudian bisa jadi setan. Hidup begitu dinamisnya. Oke teman-teman sekalian, maka pelajaran malam ini sederhana. Mari kita belajar bertanya. Untuk itu nanti Mas Agung akan mendaftar beberapa pertanyaan. Jadi sudahlah, pokoknya yang penting kita cari kesejatian dan keabadian, melewati jalan yang sudah pasti banyak yang tidak abadi dan banyak yang tidak sejati. Justru karena la ilaha itulah maka kita sampai ke ilallah. Jangan sampai Anda tiap hari bilang ilallah ilallah, tidak pernah mengetahui la ilahanya. Sekarang ini yang paling penting di Indonesia adalah Anda harus tahu yang tidak, bukan yang iya. Jelas ya? Apa itu pilpres, apa saja, pokoknya tolong cari yang tidak dulu supaya engkau tahu yang ya. Kalau ndak ketemu yang ya ndak masalah, yang penting kabeh gak wis, gak usah kata tayan gak kabeh. Kan gitu. Tapi jangan lupa Allah itu memberikan iya ketika engkau sudah ikhlas dengan seluruh yang tidak itu. Kamu kalau sudah menganggap ya sudahlah, memang saya tidak pantas dikasih rezeki oleh Allah, saya memang pantasnya melarat seperti ini, ya sudah tak alamin, tidak apa-apa, sengsara tidak masalah, la ubali, sudah tidak apa-apa ya Allah, aku ikhlas, kamu bikin sengsara saya ikhlas, tidak laku daganganku ikhlas, sudah monggo sakarep sampean. Wes puas-puaskan dirimu. Masih kurang apa lagi? Masih berapa darah penderitaan yang engkau akan hirup dariku? Waduh. Ngono Gusti Allah, Bril lucu, Bril. Lucu arek gitu. Lucu arek Bril. Wes Bril wis cukup, kabulno. Gitu. Kalau sudah seperti itu terkabul Mas Anda. Kalau engkau sudah ridho kepada penderitaanmu, maka engkau diberi kebahagiaan oleh Allah. Jelas ya? Ridho dulu, Allah akan kasih kepada Anda, maka Anda menjadi mardhiyah.